Nah, kalau dari panel Kapten Gema sendiri, apakah sektor yang akan perlu diperhatikan dan diuntungkan di tahun 2022 ini? Silakan, Kapten Gema. Ya, ada satu hal yang menjadi fundamental ya, penting sekali untuk Anda ketahui. Indonesia ini lucu, kalau misalnya indeksnya benar-benar naik, Anda nggak usah terlalu pusing mikirin sektor apa, karena semuanya akan naik. Itu pada dasarnya. Hanya saja kita akan melihat apa saja yang kemudian akan diuntungkan. Dan kita akan perhatikan ada beberapa sektor. Saya tetap positif ke banking. Banking ada Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kurang lebih sekitar 40% upside. Terus kemudian ada retail sektor yang akan mulai bangkit. Retail sektornya ada Mitra Adi Perkasa dengan rupiah yang cukup stabil antara 14.100 sampai 14.400. Saya percaya sampai akhir tahun akan dijaga di situ. Kecuali Indonesia ada bermasalah dengan cadangan devisa misalnya atau political crisis, which is ini bukan tahun politik, jadi akan flat-flat saja. Nah, yang akan kita perhatikan adalah banking stocks tetap, kemudian retail tetap, dan kemudian batubara. Batubara tetap harusnya akan ada recovery ya. Kalau kita lihat kayak United Tractor, terus kemudian dari Harum Energy, ini merupakan saham-saham yang seharusnya akan mendapatkan opportunity naik, apalagi setelah Adaro itu juga sudah naik kencang kemarin ya. Dan saham-saham daripada banking digital tentunya, karena saya bedain antara bank komersial dengan bank digital, itu memang model bisnisnya berbeda. Kita bisa lihat di situ. Jadi kurang lebih itu ya sektor-sektor inti yang akan ke-highlight, tapi sisanya tentunya tidak menutup kemungkinan dari semua saham itu juga akan naik. Dan terutama saya ada dengar-dengar juga bahwa saham Bukalapak itu juga akan digeret juga tahun ini misalnya. So, rotasi sektornya gantian. Karena memang hot money yang ada di market kita, itu kalau misalnya dia udah ngangkat satu sektor dan overheat, biasanya dia akan ngangkat sektor yang lain yang memang secara fundamental itu bagus. Yang harus kita hindari adalah fake money. Jadi saya mengkategorikannya sebagai fake money, itu di mana fake money itu dimotori oleh influencer-influencer yang seakan-akan menjadi malaikat, ngajakin orang kasih rekomendasi, tapi dia yang jegal-jegalin. Itu udah banyak banget, dan itu rata-rata dia mainnya di saham-saham berkapitalisasi kecil. Ini yang perlu diwaspadai, karena emiten juga secara tidak fair, mereka mengajak influencer-influencer ini yang punya member banyak, dan mereka ini yang diajak goreng lalu membantai member-membernya. Makanya hati-hati sekali, pastikan Anda deal dengan orang yang kredibel dan bukan terindikasi sebagai penjagal di market. Ya. Oke, jadi perhatikan bahwa teman-teman fokus bisa di saham-saham yang kapitalisasi besar, terutama majority dari portofolio teman-teman, dan sektor yang bisa diperhatikan. Tadi Kapten Gema menyebutkan kaitannya dengan sektor banking konvensional. Kemudian yang kedua tadi sektor retail, tadi Kapten Gema menyebutkan Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Kemudian ketiga batu bara, tadi Kapten Gema menyebutkan Harum, itu juga merupakan salah satu andalan cukup sekuritas ya, target kita di area 12.350. Dan yang keempat adalah kaitannya mengenai sektor, kaitannya mengenai bank digital. Nah, kaitannya mengenai digital nih Kapten, kita melihat di tahun lalu bulan Agustus Bukalapak IPO, tetapi sayangnya setelah 2 hari mengalami kenaikan signifikan sampai kisaran area 1.300 lebih, akhirnya saat ini Bukalapak tergerus. Nah, kira-kira bagaimana nih mengingat Bukalapak yang tergerus ini, apakah IPO di saham teknologi di tahun 2022 ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan mengingat pengalaman dari Bukalapak ini? Ataukah kita nggak perlu takut, tentu saja kita melihat ada pemain-pemain baru nih yang akan masuk ke saham-saham digital? Silahkan Kapten Gema. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, mohon maaf terlebih dahulu karena kapasitas saya sekarang bicara sebagai seorang market expert dan benar-benar saya kasih suggestion yang sejujur-jujurnya. Jadi itu sudah lumrah lah kalau yang namanya IPO di Indonesia 1 minggu pertama makan korban itu based on statistik, tergantung underwriternya juga sih, tapi 7 dari 10, 8 dari 10 mereka akan makan korban dulu. Nah, setelah itu jarak 4-5 bulan atau mungkin 8 bulan baru mereka mulai ngangkat pelan-pelan. As usual mereka collect lagi barang di bawah ya. Nah, apakah itu nanti teknologi atau apapun yang mau IPO akan seperti itu? Yes, akan seperti itu. Nah, cuma kita mesti bedain saham yang sudah punya performance, kayak misalnya saham ini udah di maintain dengan baik, emitennya komit kayak Arto misalnya, terus kemudian BBYB, BBHI. Nah, saya rasa ini juga bisa menjadi satu pilihan untuk para spekulator, karena juga tidak mudah kalau misalnya kita bicara saham-saham yang small cap kayak gitu ya, terus kemudian Anda mau masuk jumlah banyak kan juga repot juga kalau ternyata masuknya besar terus kemudian diturunin, pusing kepala kita. Jadi kita memang harus bagi portofolio kita, kayak misalnya 30% kita ambil yang berkolesterol tapi sekali narik tinggi. Saya pegang Arto, saya pegang BBYB, ya kan?
Terus kemudian mungkin yang lain yang lebih defensif. Nah itu bisa dilakukan seperti itu kurang lebih. Tapi teknologi saya tetap positif ya, karena memang kita nggak bisa lawan trennya, memang trennya ke arah sana gitu. Oke, jadi saham teknologi tidak bisa kita lawan trennya karena trennya sedang ke sana, dan tentu saja kita melihat bahwa weighting IHSG di teknologi masih sangat kecil sekali, masih di bawah 5%, dibandingkan di Amerika Serikat sana, Dow Jones weighting saham teknologi lebih dari 20%, sehingga ini bisa menjadi reminder buat kita bahwa era teknologi tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita secara cermat memilih saham-saham nanti ketika IPO, apa yang kita ingin masuki, pelajari trennya terlebih dahulu sebelum kita masuk, dan juga siapa grup di belakangnya, itu yang perlu diperhatikan dari teman-teman sekalian. Karena tadi Kapten Gema juga menyebutkan ya, seperti ada Arto, BBHI, BBYP yang istilahnya performanya secara saham juga cukup baik, walaupun mereka masih cukup baru di sektor di situ. Oke. Nah kemudian Kapten, kita juga akan bahas kaitannya mengenai sektor-sektor lainnya yang belum kita bahas. Sebelum nanti kita akan ke Q&A yang mana teman-teman bisa pilih di sini. Pertanyaannya adalah kaitannya mengenai sektor-sektor lainnya, seperti misalnya properti, yang mana biasanya setelah komoditi boom ini akan diikuti oleh sektor properti. Bagaimana pandangan Kapten Gema kaitannya mengenai sektor properti yang masih cukup laggard, tertinggal dibandingkan dengan saham-saham bank digital atau saham-saham perbankan konvensional yang udah naik di bulan Oktober lalu? Properti belum kemana-mana. Silakan. Oke. Properti memang paling terlambat, dan tentunya pada saat COVID ini terjadi, properti itu akan menjadi yang paling laggard ya. Dan ini saya masih cari catatan, saya belum ketemu, but anyway, saya melihat bahwa saham BSDE kalau dari properti itu merupakan saham yang memiliki satu opportunity. Jadi upside-nya mungkin belum terlalu banyak, sekarang masih bearish banget ya. Dan bearishnya ini termasuk sebenarnya bergerak sideways sekali dari tahun 2020. Namun ketika kita bisa lihat setelah dia nanti mungkin udah nyampe di level 900 atau 870, maka kemampuan dia untuk kembali ke 1100 itu masih terbuka lebar. Jadi BSDE itu benar-benar nanti kita akan tunggu setelah dia selesai turunnya, baru kita akan masuk lagi, termasuk Sumarekon ya. Ini Sumarekon termasuk saham-saham yang pada saat nanti dia sudah mulai recover itu perlu diperhatikan. Terus kemudian saham Alam Sutra juga demikian. Ini Alam Sutra memang lagi bergerak di dalam kondisi yang bearish banget, dan bearishnya cukup jauh. Tapi sementara ini mungkin kita akan tinggalkan dulu, Bro Bernard. Saya nggak akan kasih rekomendasi dulu untuk saham properti. Anyway, tetap setelah dia turun akan naik lagi, dan upside opportunity-nya tentunya di atas 30% kalau properti. Tapi mesti benar-benar kuat gitu. Oke. Lalu kemudian saham terakhir yang ingin saya tanyakan sebelum kita buka Q&A dari teman-teman sekalian, yaitu kaitannya mengenai sentimen di mana mobil-mobil LCGC akan mendapatkan stimulus dari pemerintah yang di harga di bawah 200 juta akan diskon 100%, dan yang di 200 sampai 250 juta akan diskon di kisaran 50% PPNBM. Kira-kira apakah saham-saham kaitannya mengenai otomotif seperti Astra International masih cukup menarik? Karena kita melihat di tahun 2021 performanya dalam waktu 1 tahun masih minus. Ya kalau kita lihat Astra International, dia dalam kondisi yang sideways ini dengan adanya PPNBM harusnya akan ada dampak positif. Dan kalau kita melihat dia tidak bearish sih, tinggal nunggu momentum, begitu indeksnya kembali, Astra International juga akan balik dengan kencang harusnya. Dan saya perhatikan memang secara pola dia ada sebuah area yang penting untuk kita perhatikan, itu di level 5.500. Jadi kalau misalnya Anda melihat Astra International for some reason dia turun sampai 5.400, itu boleh dibeli. Kenapa? Karena pada saat dia turun sampai 5.400-an, dia akan ada satu pentalan harga yang cukup kuat nantinya, 5.500 sampai 5.400. Oke, 5.500 sampai 5.400 area butuh buy. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa screenshot acara hari ini, jangan lupa tag ke @sukosekuritas, tag ke Astronaci, dan @gemabilioner, di mana hari ini kita akan membagikan juga merchandise buat 5 orang yang beruntung. Story event hari ini kasih review, dan 5 yang terpilih yang akan di story oleh Sukosekuritas, teman-teman akan mendapatkan hadiah kaos dari Boris. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow terus IG Lab Sukosekuritas, karena kita banyak merchandise baru lagi. Apalagi nanti spesial Sinja kita udah ada merchandise yang luar biasa buat teman-teman sekalian. So jangan lupa buat teman-teman untuk
repost acara malam hari ini. Dan nggak berlama-lama lagi kita akan bahas Q&A, Kapten, boleh? Boleh, itu ada yang nanya tuh, ada yang ngetawain saya tentang planet-planet. Pertanyaan Nggak apa-apa. Di sini kan kita ngopi-ngopi bro, daripada kalau emang pingin kenal ngopi-ngopi aja gitu ya. Bumi nabrak matahari genol. Kapten kan udah di Jakarta kan. Nanti kapan kita arrange waktu kita ke kafe rahasia saham. Yang pengen ketemu Kapten, pengen nanya-nanya daripada ngomongin di sini, mending kita ke kafe rahasia saham, kita ngobrol open. Dan nanti kalau teman-teman tertarik, langsung kita todong untuk buka rekening sekuritas Premier plus buka membership sama asuransi. Oke, Kapten? Oke dong, kalau nggak Bro Bernard. Kita bikin meet ya. Nanti Fang Desi, di sini Fang Desi. Ini namanya Leo kepala komunitas kita, tolong mau keren dapat sama giveaway Kapten nggak? Kema. Nah, ini kita kasih giveaway nih, Leo 1001. Ya, Kapten ya. Yang lebih keren lagi dong. Ya, yuk, kita nanti bikin acara ya di situ ya. Ya, jadi nanti gini ya Kapten ya. Nanti Fang Desi, saya minta untuk arrange sama Kapten dan saya. Ntar kita meet and greet di kafe rahasia saham. Buat teman-teman semuanya, kafenya di Sunter, dekat kantornya Kapten Kema di Altira. Langsung kita di sana. Mantap. Kita penuhi kafe rahasia saham. Nanti kita akan bikin posternya segala macam, meet and greet bareng Kapten Kema. Oke, langsung Q&A ya. Langsung. Dan di sini kita ada pertanyaan pertama dari Devi Nyandra. Saham kertas-kertasan bagaimana Pak Kema? Seperti Tekim dan juga INKP. Silakan. Tekim makan korban ya, saya kemarin cut loss juga nih di Tekim. Jadi biarin aja karena dia memang bergerak dalam kondisi bearish dan ini bakal turun lumayan jauh. Kurang lebih turunnya bisa sampai 4.800-an ya. Ini bakal dalam banget untuk beberapa minggu ke depan, jadi hindari dulu ya. Oke, kertas-kertasan bisa dihindari yang terlebih dahulu. Ya, target pertamanya 5.700. Jadi justru kalau misalnya mau lagi saham yang turun kayak gini, kita bisa nge-short sell sih sebenarnya di CFD-nya gitu, kita bisa short sell. But anyway, kalau misalnya Anda mau cari yang buy doang ya cari aja saham yang jangan yang bearish gitu. Oke, jangan cari saham yang bearish, ini masih cukup bearish. Jadi teman-teman kalau untuk jangka menengah, jangka pendek bisa hindari dulu saham-saham ini. Oke, selanjutnya saham yang juga udah mengalami peluang cukup signifikan yaitu SMGR, saham semen-semenan. Karena COGS dari semen ini juga kaitannya mengenai batu bara, harga batu bara menggeliat naik. Kira-kira gimana nih peluang saham persemenan yaitu SMGR? Silakan. Nah, ini sideways parah sih bro. Ini parah banget turunnya sidewaysnya. Jadi kalau kita ngeliat saham kayak begini, benar-benar kita harus pelit dan kita harus nawar habis-habisan. Dan menurut saya level yang paling fair untuk kita bicara ini adalah di 5.500 kurang lebih di situ. Dia akan kesana lagi sih kalau menurut saya. 5.500 sampai 5.900. Oke. Jadi kita masih wait and see untuk SMGR ya. Masih belum menarik. Ya, tapi kalau misalnya nanti ada pantulan, ada rejection dan udah confirm, itu upside-nya lumayan ya Kapten ya. Cuma untuk saat ini jangka pendek takutnya kita nangkep pisau jatuh, malah cenderung turun, malah teman-teman berdarah. Jadi perhatikan untuk SMGR. Ya nanti kita nangkapnya di itu aja, di 59 sampai 58 ya. Di bawah ya, itu 59 sampai 58 ya, perhatikan ya. Itu minimum ya. Karena kalau nggak ada rejection dan masih nyelonong aja, bener-bener tungguin sampai habis gitu volumenya. Ya, oke. Tunggu rejection di 5859, kalau nggak ada perhatikan bawahnya. Selanjutnya pertanyaan nih, ini saham yang menarik dua-duanya. Satu, Bukalapak yang dalam dari Agustus sampai sekarang terus downtrend, dan juga Unilever. Kira-kira bagaimana pandangan terhadap dua saham ini? Mengingat yang pertama Bukalapak dari puncaknya udah turun cukup signifikan, 1350 ke 350, turunnya udah 70%, lebih bahkan. Dan Unilever juga udah turun secara signifikan. Oke, kita perhatikan nih Unilever sih bearish ya. Ini sih susah ngomong kalau saham kayak gini, ini jauh nih bearishnya bakal dalam. Oke, saya intipin dulu Bro Bernard. Takut salah ngomong saya nih angkanya karena jangan berarti kalau saya udah ngomong kayak gini terus kemudian Anda langsung jual-jualin semua. Kalau punya lihat-lihat dulu guys ya. Ya. Dan jangan lupa ikut kelas asuransi buat teman-teman yang pengen tanya langsung, dan nanti kita ada meet and greet bareng Kapten Kema. Sekalian makan di kafe rahasia saham, jangan lupa untuk join us
been there. Oke, itu di kita lihat saham Unilever ya, dia kan masih bearish continuation. Memang kemarin sempat kelihatan ada mau bikin falling wedge tapi belum terjadi. So selama tidak ada satu breakout ke atas dari weekly chartnya, maka target saya 3.300 itu harusnya masih bisa tercapai. Oke. Terus satu lagi apa tadi, Bro? Bukalapak. Bukalapak sih saya cuma denger ya, saya nggak tahu, dan ada beberapa teman-teman yang mengcover ini bilangnya akan kembali lagi ke 700-an, but sebelum ada satu tanda-tanda yang pasti nggak mau. Kalau Anda mau lihat track record saya waktu sebelum Bukalapak IPO, silakan Anda ketik di YouTube Bukalapak Astronaci. Itu tanpa mengurangi rasa hormat nih, mohon maaf nih Mansek sama UBS ya, bukan saya jelekin kalian, tapi kenyataannya memang saya waktu itu udah kasih tahu apa yang akan terjadi gitu, dan beberapa teman-teman selamat sih dari Bukalapak. Saya sempat beli, saya dapat dikit, tapi hari ketiga saya jual. Reason saya jualnya sebelum IPO saya udah ceritain. Jadi kalau kalian mau tahu apa ceritanya, silakan buka Bukalapak Astrologi di YouTube, kalian lihat ceritanya gimana gitu. Sekali lagi mohon maaf nih Mandiri sama UBS ya. Yes. Jadi waktu itu Kapten Gema udah mewanti-wanti kita nih teman-teman. Jadi secara brief di YouTube tersebut, Kapten Gema nge-brief bahwa majority saham-saham yang diambil oleh tersebut biasanya mengalami penurunan berdasarkan statistik yang Kapten Gema buat, dan itu udah terlihat dari YouTube channelnya Master Gema. Jadi teman-teman nanti bisa follow untuk lihat lebih detail hanya di YouTube Astronaci. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita tanyakan beberapa saham. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Ini kayak udah belajar nih dari Kapten Gema. Mungkin udah sering-sering lihat YouTube-nya Kapten Gema. Dari Noel Sin 19. Kapten, apakah faktor fase Mercury retrograde yang sedang berjalan saat ini sampai dengan 4 Februari akan membuat IHSG bergerak cenderung sideways? Atau bagaimana? Jawabannya iya, tetapi biasanya MR itu kalau buat IHSG jatuhnya bearish. Cuma kalau misalnya MR terjadi ketika sisi matahari itu ada di Aries, Pisces, dan kemudian Aquarius, jadi 3 zodiak ini, mulai Februari misalnya, kalau terjadi di situ, ya paling nggak, kalau Anda lihat sekarang masih di Capricorn, itu biasanya dampaknya akan minim sideways. Tapi kalau dia terjadinya benar-benar waktu nanti masuk 21 Januari sampai 21 Maret kejadian itu retrograde-nya, maka harusnya dampaknya sideways to bullish. Karena ini belum 21 Januari, dia akan mostly akan bikin sideways aja nanti sampai tengah daripada Mercury retrograde. Anda hitung aja nanti dari tengah midpoint-nya tanggal berapa, harusnya di situ akan mulai berjalan seperti semestinya. Nah, kalau kita perhatikan tanggal 24 itu merupakan tanggal yang penting juga untuk Anda lihat, karena ada chance terjadinya pembalikan arah di tanggal 24. Ya, Anda nanti perhatikan di situ. Oke, jadi ada chance pembalikan arah IHSG di tanggal 24 Kapten ya, itu diperhatikan. Ya. Oke, tanggal 24 Januari perhatikan. Jadi buat teman-teman yang belum buka rekening, jangan lupa buka rekening di inform.superstars.com. Di sini teman-teman bisa nunggu buka rekening 1-2 hari kerja, dan nanti persiapkan teman-teman tanggal 24 untuk melakukan pembelian. Dan sektornya tadi Kapten Gema udah sebutkan apa yang menarik. Nanti ada tayangan ulang video hari ini hanya di IGTV Super Sekuritas. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada kaitannya mengenai emiten bank syariah, yaitu BRIS, yang sempat heboh juga, sempat menyentuh area 3.000-an, tapi saat ini terkoreksi di bawah 2.000. Bagaimana pandangan Kapten Gema terhadap BRIS atau Bank Syariah Indonesia? Ini agak nyesek juga nih satu banking nih ya. Dengan adanya pola ABC correction yang besar, sekarang kita mau coba intip di mana dia bakal berhenti dan ngejemput dia punya order-order yang belum terselesaikan. Jadi di area 1000 kurang lebih sekitar 1380, dan kemudian ada gap di 1125. Menurut saya sekarang nih kita lagi ngeliat 1380 ya sampai 1330. Itu area support yang kuat sekali, dan bisa jadi di sana nanti habis itu dia mental lagi ke atas. Oke. Perhatikan area-area support yang tadi disebut Kapten Gema, nanti siaran ulang bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai emiten yang lagi viral juga, yaitu kaitannya mengenai larangan ekspor bauksit dan juga kaitannya mengenai pajak untuk nikel. Ini banyak mengakibatkan koreksi di saham-saham kaitannya mengenai nikel dan juga timah, yaitu Antam,
Inco, dan juga TINS. Bagaimana pandangan Kapten mengenai saham-saham Antam, Inco, dan TINS mengenai pergerakan ke depannya? Ya, saham Antam nih contohnya kan, dia lagi drop lagi minggu ini dan saya rasa dia udah mulai masuk ke dalam satu tren bearish baru. Oke, target price bawahnya yang saya takutkan ini terus berlanjut sampai beberapa minggu ke depan, itu sampai sekitar 1.500-an ya. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau ada yang baru beli mungkin bisa keluar terlebih dahulu.